just begun. Hai gambar Barbie, kabarnya apik to, syukurlah. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan film yang ikonik pada masa dahulu kala, tepatnya tahun 2009. Dan ini adalah masa dimana saya masih ingusan dan gak ngerti apa genre film. Yang saya ngerti film robot-robotan. Ya kalau sekarang sih anak-anak udah tahu kalau ini film science fiction. Film ini berjudul G.I. Joe Rise of the Cobra yang berdurasi 117 menit dan digarap oleh 3 produser sekaligus, yaitu Lorenzo Bonaventura, Brian Goldner, Bob Duxay, dan diperankan oleh Channing Tatum, Sienna Miller, Lee Byung-hun, Marlon Wayans, dan masih banyak lainnya. Walaupun ini termasuk film lama dan sudah lebih dari 1 dekade, namun film ini masih pantas dinikmati di tahun 2021. Karena memang film ini sangat epik dan rapi dalam penggarapannya. Bukan kaleng-kaleng lah ini film. Jadi tanpa berlama-lama silahkan menikmati sajian sederhana kami. Check this out. Alkisah pada zaman dahulu kala terdapat seorang pengkhianat kerajaan Perancis yang bernama Mecoulen. Dia ini adalah seorang ahli senjata, orang kepercayaannya raja. Namun dia memilih untuk berkhianat dan mendapat sebuah hukuman, mukanya ditempel besi panas. Mecoulen sendiri ternyata tidak gentar sama sekali, justru dia bersumpah bahwa keturunannya akan meneruskan apa yang sudah dia lakukan dan mengutuk para raja. More powerful than any of you could ever imagine. As long after I am gone, as it shall not end with my death. Going to make an example of you. Shine may ever see your treacherous face again. Lalu cerita maju jauh pada zaman sekarang, di mana anak cucunya Mecoulen sedang berpidato di depan para petinggi militer di kantor NATO, di mana dia ini masih meneruskan keahlian keluarga Mecoulen sebagai pembuat senjata. Saat ini dia menemukan sebuah senjata bernama Nanomate, di mana senjata ini dapat menghancurkan apapun dalam waktu yang sangat singkat, dari sebuah tank hingga dapat menghancurkan sebuah kota. Dan Nanomate ini mampu dikendalikan melalui remote control. Eating any and all material in its path. Once the target has been destroyed, the launcher triggers a factory in Kristian. Singkat cerita, senjata ini akan dibawa terbang dari Kirgistan menuju Amerika ke kantor NATO. Pastinya senjata ini akan dikawal oleh para tentara khusus, di mana misi ini dipimpin oleh Duke dan Ripcord. Singkat cerita, saat di perjalanan mereka tiba-tiba diserang sebuah pesawat tempur yang sialnya pesawat tempur ini mempunyai senjata yang jauh lebih modern dan lebih mematikan. Oleh karena itu para tentara ini pun dengan mudah diratakan dan dihancurkan. Self-test on the flare and start to scan for... Back up! What the news? We're under attack! Oh my god. Fighter 2 is down! We run! Let's fit these over! Setelah semua tentara porak-poranda, pesawat ini pun mendarat dan keluarlah para pasukan khusus, di mana pasukan ini dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Baroness. Dan ternyata wanita pemimpin pasukan khusus ini bernama asli Anna, dan dia adalah salah satu mantan Duke. Dan Duke pun mendapat tendangan tepat di mukanya. Anna? Lalu tiba-tiba datanglah sebuah pasukan khusus yang membantu. Akhirnya Baroness berhasil kabur dan Nanomech pun berhasil diamankan oleh Duke. Dan orang-orang yang membantu Duke ini bernama pasukan G.I. Joe,
yang dimana mereka ini dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Hao. Singkat cerita, Duke dan Ripcord diajak ke markas G.I. Joe yang berada di gurun pasir. Right now, so my team Alpha will deliver you to me. You can't believe everything you read. See, I understand. Jadi, G.I. Joe ini adalah sebuah organisasi militer rahasia yang dibuat untuk memberantas kejahatan secara diam-diam. Saat ini total ada 23 negara yang tergabung dan membantu G.I. Joe ini. Dan G.I. Joe ini diisi oleh pasukan militer terbaik dari seluruh dunia. Beyond anything we've ever encountered. Yeah, that's the one and only. We've never seen an attack operation like this. All right, you trusted. Gentlemen, holder of these warheads. General, clearly you are the security officer. Lalu, mereka semua memberi laporan kepada McCullen tentang kejadian yang dialami Duke dan Ripcord. Dan McCullen di situ malah menyalahkan Duke karena tidak becus mengawal, di mana McCullen di sini tidak terima karena ia sudah menghabiskan banyak uang untuk semua ini. Lalu Duke beradu argumen dan mencurigai pasti ada pengkhianat yang membuat pengiriman ini dibajak. Dan ternyata benar perkataan Duke, si pengkhianat sebenarnya McCullen sendiri. Dia menyuruh Baroness untuk mencuri nanomet supaya McCullen membuat kekacauan dan memeras uang lebih banyak ke NATO. Dan selain Baroness, ada juga Storm Shadow, lalu Zidat yang menjadi kaki tangan McCullen. Selain licik, McCullen pun melakukan kerjasama dengan sebuah organisasi bernama Cobra, di mana Cobra ini melakukan penelitian dengan menyuntikkan cairan nano kepada para manusia, dan cairan nano ini dapat membuat mereka menjadi kebal dan mati rasa, bahkan dengan gigitan ular sekalipun. Magnificent creature, nature's grim reaper and symbol it strikes. Its venom can kill a fool. They feel no pain, feel no regrets, no regrets, joined together as a fighting mechanism for them. Hal itu bisa terjadi karena cairan nano ini melebur dan menyatu dalam darah. Dan pasukan nano ini disebut Neo Viper. And they're completely... Dan seperti dengan nanomet, pasukan Neo Viper ini juga bisa dikendalikan dengan sebuah tablet dan dapat disuruh melakukan apa saja. Selain hal itu semua, pasukan Cobra sekarang amatlah kuat. Ditambah ternyata di markas Cobra ini sudah siap beberapa roket yang tinggal menunggu perintah untuk diluncurkan. McCullen pun merasa sangat senang dan bangga kepada sang penciptanya, yaitu Dr. Cobra. When I'm finished, my money will take you. Lalu Shin berpindah di markas G.I. Joe. Mereka sedang mencari tahu siapa wanita yang menyerang Duke dan Ripcord. Dan Duke memberitahu kalau wanita itu adalah mantannya dan memutuskan untuk bergabung di G.I. Joe sebagai tim Alpha atau tim terbaik G.I. Joe. Well, I know who she is. After that, obviously a lot of things have changed. Lalu Duke dan Ripcord ini ditraining oleh anggota G.I. Joe. Mereka juga diperkenalkan dengan mencoba sebuah alat tempur yang sangat canggih yang bernama Delta 6. A Delta 6 accelerator suits. Head-to-toe hydraulics, highly pressured spears, and triple explosive heat-seeking fire and forget. An advanced cybernetics heads-up display helmet. Twin gas-propelled grappling. I just missed everything you said. Delta 6 ini mampu membuat pemakainya 100 kali lebih kuat, melompat semakin tinggi, lari secepat mobil, dan juga dilengkapi dengan senjata-senjata canggih. Again. Oh, you're gonna need that helmet. Singkat cerita, mereka pun diterima untuk bergabung di G.I. Joe. Dan tiba-tiba Baroness bersama Storm Shadow berhasil masuk ke markas G.I. Joe untuk mencuri nanomet. Mereka secara diam-diam mampu menyerang Jenderal Hawk, lalu mengambil nanomet. Untungnya Jenderal masih sempat membunyikan bel tanda bahaya, dan para G.I. Joe pun langsung berlari menggerebek Baroness dan Storm Shadow. All right. You three,
Guard me. And also here. Goodbye, sweetheart. Can you fly one of these? Fine. Done. Duke pun menjadi bingung, dia harus menembak Baroness atau Storm Shadow. Dan karena kekuatan betina Sexway tidak ada tandingannya, Baroness dengan mudah melumpuhkan Duke dan membawa kabur Nanomite. Kemudian hal ini sampai ke telinga presiden kalau senjata Nanomite telah dicuri dan semua orang di markas sangat terpukul, terlebih lagi dengan Snake Eyes. Kita pun dibawa flashback 20 tahun yang lalu di mana Snake Eyes ini diam-diam masuk ke sebuah kuil dan mencuri makanan. Dia pun ketahuan sama Storm Shadow dan mereka pun baku hantam hingga datang gurunya yang justru malah membela si Snake Eyes. Kita maju lagi ke saat ini di mana Mekulan merencanakan membalas dendam atas apa yang dilakukan pada kakek buyutnya. Dia ingin menyerang Prancis, sedangkan di markas G.I. Joe mereka semua menyadari kalau ini semua sebenarnya adalah ulahnya Mekulan. Dan kita masih bertanya-tanya, mengapa Mekulan yang membuat, kok dia yang nyuri? Nah, jadi gini, memang semuanya Mekulan yang buat. Hanya saja pendanaan untuk penelitian ini semuanya didanai oleh NATO. Jadi aset dan segala bentuk hasil penelitian murni milik NATO. Dan Mekulan ini hanya pencipta, bukan pemilik. Lanjut. Dan sekarang G.I. Joe pun mendapatkan titik terang tentang identitas Baroness yang ternyata suami Baroness adalah seorang ilmuwan di NATO, di mana Baroness ini menikah hanya untuk memanfaatkan saja perihal perkaitannya dengan senjata Nanomite ini. Dan semua yang dilakukan Baroness masih di bawah perintah Mekulan. Lagi-lagi kita dibawa flashback untuk melihat masa lalunya Duke, di mana dia berada di medan perang bersama Lewis, kakak kandung Baroness atau Anna. Biar enak kita sebut Anna aja ya. Mereka mendapatkan misi untuk menyelamatkan sebuah aset penelitian. Kemudian Duke memberi waktu 4 menit kepada Lewis karena di menit kelima akan ada serangan udara. Lewis pun lalu berlari untuk menyelamatkan aset penelitian dan ternyata serangan udaranya terlalu cepat yang membuat Lewis pun tewas di tempat. We gotta go! We gotta go, man! Black Hawk's waiting! Hal ini tentu sangat membuat Anna terpukul dan juga membuat Duke merasa sangat bersalah. Jadi setelah kematian Lewis, Duke tidak pernah bertemu dengan Anna sekalipun karena dihantui rasa bersalah. Dan inilah penyebab mereka berpisah selama ini. Kemudian scene berpindah pada suami Anna yang sedang membantu menyiapkan senjata Nanomite, sedangkan pasukan G.I. Joe sudah berada di Prancis dan bersiap-siap melakukan pencegahan. Dan ketika senjata telah siap, jahatnya suami Anna pun ditusuk dari belakang. But it's my last piece. Come on, Daddy. Here. They're all alive. I heard you the first time. Kemudian scene berpindah pada G.I. Joe yang sudah siap untuk menghentikan mereka. Duke, Ripcord, dan Stella saling bahu-membahu mengejar Anna yang sedang menuju ke Menara Eiffel untuk melandaikan Nanomite. Dan mari kita saksikan scene kerennya.
Millions of dollars each. Millions of dollars, got it. I'll have it again. Tracking signal is good. Don't let go of that truck, Snake. Get that bastard off the roof. I got you. All right, Rip, let's take this thing. Hang on, Snake! Try this on first. Come on, Rip. I'm coming. Where are they? Yeah, told you to read that manual. It's a manual? Next time, I'll drive. Duke dan Ripcord pun melakukan aksi yang luar biasa, sedangkan Anna kabur dengan membawa pemicu ledakan, sedangkan senjatanya dibawa oleh Storm Shadow. Hal ini dilakukan supaya mempersulit G.I. Joe, dan akhirnya G.I. Joe berpisah mengejar buruannya masing-masing. Hingga akhirnya Storm Shadow ini berhasil melepaskan senjata mengarah mulus ke Menara Eiffel. Lalu hal itu pun membuat kekacauan yang begitu mengerikan, dan satu-satunya cara untuk menghentikan kekacauan ini adalah dengan mematikan melalui alat yang dipegang sama Anna. Namun mendekati Anna tidak semudah mendekati cabai-cabean di Facebook. Duke pun harus bertarung mati-matian melawan Anna. Dan akhirnya Duke berlari sekuat tenaga lalu lompat ke pesawat Anna untuk memencet tombol yang dapat menghentikan kekacauan ini. Anna pun memberi ucapan selamat kepada Duke, namun akhirnya Duke pun diculik sama mantan. Sedangkan kekacauan yang hanya sebentar ini berdampak sangat besar, di mana membuat Menara Eiffel runtuh. Dan dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki G.I. Joe, mereka mencoba mencari tahu memori terakhir dari pasukan Neo Viper ini. Namun ternyata Neo Viper ini mempunyai sebuah fitur yang dapat menghancurkan dirinya sendiri. What's happening, Frank? Nanomites, they're eating him. No, 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 no. Dan setelah mendapatkan sedikit informasi, mereka malah ditangkap sama polisi Perancis dan dituduh sebagai penyebab kekacauan. Resiko agen rahasia ya gini bang, menang ora kondang mati ra digoleki. Mereka pun dikurung dalam kotak kaca oleh pemerintah Perancis, dan untungnya mereka berhasil ditebus oleh Jenderal Hawk. Namun dengan catatan, mereka dirumahkan dan tidak boleh melanjutkan misi ini lagi. Lalu scene berpindah pada Duke yang dijadikan tahanan di markas Cobra. Kesempatan ini dimanfaatkan Duke untuk meminta maaf kepada Anna atas kematiannya Louis. Dan ternyata kekacauan tadi membuat Storm Shadow flashback di saat dia dan Snake Eyes masih bocil yang sedang latihan bela diri, di mana si Storm tidak terima atas kehebatannya Snake, dan hal ini membuat Storm melakukan perbuatan keji di mana ia tega membunuh gurunya sendiri. Namun sepertinya Storm mulai menyesal bahwa membunuh hanya akan menyisakan penyesalan, hingga air mata pun menetes di pipinya. Di sisi lain, G.I. Joe mendapatkan sedikit harapan tentang posisi dari McCullen, dan hal ini tentu didukung penuh oleh Jenderal Hawk. Mereka pun melakukan pemetaan titik koordinat dari markasnya McCullen. Hey, is that 46 centimeters? This image has decayed 6%. What do you say, sir? I said... Di sisi lain,
Saat Ana telah sampai di markas Cobra bersama Duke dan kawan-kawan, Duke dengan sengaja mengambil koper nanomet dan mengaktifkan GPS yang berada di koper tersebut sehingga teman-temannya mengetahui di mana lokasi markas Cobra. Lalu McCullen yang bertemu dengan Duke dengan sengaja mencium Ana di depan Duke yang seketika membuat Duke marah dan menghantam kepala McCullen. Yang ternyata hal itu membuat Ana flashback dan kembali mengingat Duke sebagai kekasihnya. What's bother you? Lalu scene berpindah pada G.I. Joe yang sedang menggunakan teknologi canggih untuk menerawang terhadap lokasi markasnya Cobra. Mereka pun hanya bisa takjub dan mengagumi kekuatan yang dimiliki Cobra. Namun hal ini tidak membuat mereka takut. Justru sebaliknya mereka semakin bersemangat untuk menghancurkan markas tersebut. Lalu bergerak cepat menggunakan kendaraan canggih mereka. A long way from Miami. Wow. Sedangkan Duke yang berada di ruangan bersama Dr. Cobra, yang ternyata Dr. Cobra ini adalah Louis, kakaknya Ana yang masih hidup. Jadi dulu saat menjalankan misi, Louis tergiur dengan efek dari nanomet ini. Apalagi ia dijanjikan untuk ditunjukkan sebuah kekuatan dari nanomet ini. Ia pun disuntikan nanomet dan berubah menjadi Dr. Cobra. Sedangkan McCullen yang mengetahui markasnya dibobol, ia bergerak cepat meluncurkan semua roket yang ia punya untuk meledakkan semua nanomet. Dan Ripcord yang melihat hal itu, ia mengajukan diri untuk mengejar nanomet menggunakan pesawat tempur yang bernama Black Raven. Saat Duke hendak disuntik nanomet, Ana tiba-tiba datang dan menyelamatkan Duke. Dan ternyata anak ini sudah disuntikan nanomet ke dalam badannya, sehingga dia ini sebenarnya dikendalikan oleh Dr. Cobra. Sedangkan di luar markas, pasukan G.I. Joe sedang bertempur melawan pasukan Cobra dengan menggunakan kapal selam canggih. Wait till the Joes break formation. Stay tuned. Lalu Presiden Amerika kini diamankan ke dalam bunker yang dimana bunker ini ternyata dibuat oleh perusahaannya McCullen. Lalu saat McCullen bertempur melawan Duke, ia berhasil dilumpuhkan dan mengalami luka bakar sekujur wajahnya dan segera menyelamatkan Ana. Lalu scene berpindah pada Presiden, di mana salah satu pengawalnya adalah anggota Neo Viper dan membunuh semua pengawal Presiden. Dan tiba-tiba keluarlah sosok manusia yang membuat Presiden kaget. Kira-kira sosok siapa? Kemudian Storm kembali baku hantam dengan Snake Eyes. Tampaknya ini akan menjadi pertarungan hidup atau mati. Sedangkan Dr. Cobra berlari tergopoh-gopoh bersama McCullen menuju kapal selam, tetapi berhasil diikuti Duke dan Ana yang sekarang sudah balikan. Di scene ini kita akan melihat serunya pertarungan antara ninja, dan pertarungan ini tentunya akan dimenangkan oleh Snake Eyes sebagai pemeran utama. Now you will die without a word. Situasi genting pun lagi dihadapi oleh Ripcord yang harus menyelamatkan kota dari ledakan nanomet. Dan di sini beliau mengorbankan dirinya menjauh ke angkasa supaya nanomet ini tidak meledak di bumi. Dan untungnya Ripcord berhasil selamat. Kemudian Dr. Cobra yang semakin menggila dengan merencanakan penghancuran massal untuk markasnya Cobra. Semua G.I. Joe menjadi panik dan segera kabur melalui lubang jarum. McCullen di sini mengalami luka bakar yang cukup serius. Oleh karena itu, Dr. Cobra menyuntikkan sebuah cairan nanomet yang membuat wajahnya menjadi logam, seperti yang terjadi pada nenek moyangnya yang wajahnya ditempel logam panas, tapi yang sekarang lebih modern dan mampu dikendalikan. I've finally taken my place in the long line. For the Cobra to rise up and reveal Commander.
Singkat cerita, kapal Dr. Cobra berhasil digerebek sama pasukan G.I. Joe, kemudian memasukkannya ke penjara. Sedangkan Anna harus melakukan pemeriksaan menyeluruh. Walaupun begitu, G.I. Joe berhasil menyelamatkan dunia dan seisinya. Kemudian, scene ditutup dengan Presiden Amerika yang bersantai-santai. Tapi seperti ada yang lain dengan perilaku presiden. Dan film pun tamat.